Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 pada kali ini akan mempresentasikan hasil tugas besar intelijensi buatan kami dengan judul klasifikasi Iris Flower dengan model ANN menggunakan pendekatan TensorFlow. Tapi sebelum kami masuk ke sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rifka Priscilla Borusilutonga dengan NIM 123140024 dan teman saya. Nama saya Ranca Pranaga dengan NIM ujung NIM 022. Nama saya Daniel Calvin Simanjunta dengan NIM 123140004. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan memahami tentang dataset yang kita gunakan. Dataset yang kami gunakan pada tugas besar kali ini adalah dataset Iris, di mana dataset ini terdapat 150 sampel, 3 spesies yang terdiri dari Centosa, Versicolor, dan Virginica. Untuk fiturnya sendiri itu ada 4, ada sample length, sample width, petal length, dan petal width. Nah, adapun tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan spesies iris berdasarkan 4 fitur numerik. Dan setiap kelas punya 50 data, sehingga datasetnya seimbang. Nah, berikut kami paparkan contoh dataset 5 teratasnya. Ada sample length, sample width, petal width, spesiesnya, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk pemrosesan datasetnya itu, yang pertama itu ada label encoding, di mana di sini spesies diubah menjadi angka. Lalu yang kedua ada one hot encoding, diubah ke format vektor, yaitu seperti pada contoh diubah menjadi 1,0,0 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada normalisasi, yaitu standard scalar atau normalization, supaya NN-nya menjadi cepat convergent. Lalu yang terakhir ada splitting, di mana di sini perbandingannya 80 dibanding 20, 80% untuk training yaitu sekitar 120 data dan 20% untuk testing sekitar 30 data. Lalu pada kali ini kami menggunakan model ANN. Kenapa menggunakan ANN? Kami menggunakan model ANN dengan arsitektur multilayer perceptron MLP. Alasan pemilihan model ini kenapa? Yang pertama itu karena Theorem Universal Approximation, ANN bisa mengaproksimasi fungsi secara kompleks. Lalu yang kedua, ANN cocok untuk data numerik terstruktur seperti dataset iris. Lalu komponen penting ANN di sini, yang pertama itu ada input layer, yaitu 4 neuron sesuai dengan fitur. Lalu untuk hidden layer itu ada 2 layer, masing-masing 16 neuron. Lalu output layer itu 3 neuron atau 3 kelas iris. Lalu untuk fungsi aktivasi, yang pertama ada layer di hidden layer karena cepat belajar dan menghindari vanishing gradient. Lalu untuk output itu di softmax karena menghasilkan probabilitas untuk 3 kelas. Lalu untuk optimizer itu menggunakan ADAM karena adaptif, cepat, konvergen, dan stabil. Kemudian di sini ada skema eksperimen ANN learning. Di sini kami menggunakan library TensorFlow dan keras, yang dimana tujuannya mencari kombinasi high parameter paling stabil. Fokus utama ada di bagian learning rate yang memengaruhi stabilitas training. Untuk yang pertama itu ada langkah pre-processing. Mungkin saya baca langsung dari sini aja diagramnya. Oke, yang pertama kita mulai, lalu kita melakukan input database irisnya, lalu kita nge-cleaning dan lowercase id kolomnya, lalu melakukan one hot encoding label yang dimana diubah menjadi angka, lalu kita melakukan standard scale fitur, lalu yang terakhir itu pada bagian ini data splitting 80% untuk training dan 20% untuk test. Lalu kita masuk ke bagian eksperimen. Di eksperimen kita akan melakukan looping variasi parameter. Ada untuk tes expo yang terdiri dari 30, 70, 100. Dan ada untuk tes learning rate dari 0,01, 0,001, dan 0,0001. Lalu setelah melakukan looping pada variasi parameter ini, kita akan mencatat akurasi dan loss-nya. Lalu nantinya outputnya akan berupa tabel rekapitulasi. Setelah itu kita akan melakukan analisis stabilitas model. Yang pertama kita pilih konfigurasi terbaiknya. Setelah dilakukan pengujian itu, konfigurasi terbaik itu ada di learning rate 0,001 dan EPOS 100. Lalu kita inisiasi ulang modelnya, lalu kita training modelnya secara final lagi dengan config yang tadi di sini. Kemudian setelah itu kita evaluasi datasetnya, kita generate classification-nya, lalu yang terakhir kita generate confusion matrix dan data selesai. Oke, mungkin lanjut ke hasil eksperimen dan pembahasannya.
Di sini tadi kan kita sudah masuk ke eksperimen, yaitu ada ada dua parameter, yaitu learning rate dan epoch. Di learning rate ini dimulai dari learning rate 0,001, kita lihat di epoch 30. Hasil trainingnya itu kurang memuaskan dengan akurasi 70%. Kemudian memasuki iterasi ke-70, dia menurun ke 56,7%. Kemudian saat sudah belajar 100 kali, dia menjadi 90%. Jadi mana itu kurang optimal. Kemudian masuk ke learning rate 0,001. Kita lihat di sini akurasi 93,3% di epoch 30. Kemudian pada epoch 70 meningkat menjadi 96,7%, dan pada epoch 100 dia akurasi menjadi 100%, yang dimana itu sangat bagus. Kemudian kita lihat di learning rate 0,01, yang mana lebih cepat daripada sebelumnya. Di epoch 30 dia mencapai akurasi 30%, tetapi kita bisa lihat di sini data lossnya, evaluasi lossnya itu tidak stabil, itu mengalami fluktuasi. Naik ke epoch 70, fluktuasi semakin besar. Kemudian di epoch 100, akurasi menurun 96,7%, karena di sini mengalami sebutannya sleeping data, di mana fluktuasinya itu terlalu besar. Sehingga dari hasil eksperimen ini kita bisa mengambil parameter yang paling optimal itu adalah learning rate 0,001 dengan epoch 100. Kita lihat di sini adalah hasil eksperimennya. Ya, seperti yang tadi, 0,01 itu cepat, lossnya itu tetapi tidak stabil. Kemudian pada 0,001 itu lebih stabil, dimulai dari epoch 30, dia semakin meningkat untuk tingkat akurasinya hingga mencapai epoch 100. Kemudian pada learning rate 0,0001, proses pembelajaran itu terlalu lama sehingga dia underfitting. Oke, jadi di sini ada hasil pengujian dari model NN dengan learning rate 0,001 dan epoch selama 100 kali pembelajaran. Nah, di sini ada sampel testingnya itu ada 30, lalu akurasi testingnya itu sebesar 100%, dan tes lossnya itu 0,0614. Nah, jadi dari confusion matrix ini, setiap kelas bunga itu yang diuji itu tidak ada data yang mengalami kesalahan. Jadi pada kelas iris setosa, 10 data itu berhasil diprediksi dengan benar. Lalu pada kelas iris versicolor ada 9 data diprediksi dengan benar. Lalu ada pada kelas iris virginica 11 data itu berhasil diprediksi dengan benar. Nah, diagonal matriks yang bernilai 00 seperti ini dan elemen of diagonal itu menunjukkan bahwa model ini itu memisahkan ketiga kelas spesies ini. Lalu tidak ada terjadi kesalahan klasifikasi antara versicolor, virginica yang biasanya kan memiliki fitur yang beririsan. Nah, lalu ini adalah hasil klasifikasinya. Jadi dari nilai precision, recall, F1 score yang mencapai angka 1 untuk seluruh kelas seperti iris setosa, versicolor, dan virginica itu konfirmasi bahwa arsitektur ANN yang dibangun itu berupa input, lalu kedua hidden layer, lalu ke output dengan pre-processing standard scaler yang telah efektif mengekstraksi fitur pembeda antar spesies bunga iris tersebut. Nah, lalu di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu model ANN dengan arsitektur dua hidden layer tersebut dan optimizer Adam berhasil mencapai akurasi sebesar 100% pada dataset iris. Nah, pre-processingnya itu berupa standard scaler dan one hot encoding, terbukti krusial dalam mempercepat konvergensi model tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Rifka Priscilla Boriswitonga, teman saya. Saya Rancep Mulaga, saya Daniel. Jika ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.